Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seaboard safety, atau bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kita sebut sebagai keselamatan di atas kapal. Keselamatan di atas kapal tidak dapat dipisahkan dari budaya keselamatan atau kebiasaan yang ada di atas kapal, atau yang lebih kita kenal sebagai safety culture. Apa itu safety culture? Mengapa harus ada safety culture? Dan bagaimanakah safety culture yang benar di atas kapal? Selama beberapa menit ke depan, kita akan mengupas lebih dalam mengenai safety culture, serta contoh-contoh kegiatan di atas kapal yang sering kita temukan sehari-hari dalam hubungannya dengan pelaksanaan safety culture di atas kapal. Berbicara masalah safety culture, tak lepas dari arti sebenarnya safety culture itu sendiri, yaitu suatu aspek-aspek dari budaya organisasi atau sekumpulan orang yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku terkait dengan peningkatan atau penurunan risiko dari suatu kecelakaan. Aspek perilaku budaya keselamatan itu memberikan perhatian pada apa yang dilakukan orang-orang. Hal ini termasuk kegiatan yang terkait dengan keselamatan, perilaku, juga komitmen manajemen terhadap keselamatan tersebut. Dengan memperhatikan dan melaksanakan safety culture pada diri kita, akan dapat terus berpotensi dan berkesinambungan dalam melakukan suatu pekerjaan yang sedang kita hadapi, tanpa harus merasa khawatir atau perasaan was-was, sehingga dapat terciptanya suatu lingkungan kerja yang sehat, selamat, dan berkualitas. Sejatinya, keselamatan kerja itu tidak terwujud dengan hanya cukup memakai alat pelindung diri saja. Akan tetapi, lebih meninjau daripada kesiapan dan perencanaan kerja atau aktivitas itu dengan keselamatan kerja sebagai topik bahan dasarnya. Hal ini diwujudkan seperti dalam toolbox meeting. Di dalamnya akan membahas jenis pekerjaannya, resikonya dari pekerjaan tersebut, untuk mengurangi atau menghilangkan risiko apa yang harus disiapkan. Terus, tempat atau lokasi di mana dan alat-alat apa saja yang harus dipakai, dan tak lupa jenis alat safety apa yang dipakai dalam jenis pekerjaan tersebut. Sehingga, tidak akan pernah ada individu atau kelompok orang dalam bekerja tidak menggunakan atau kelupaan dalam memakai alat safety. Dan, dalam pelaksanaannya, jika masih ada yang belum menggunakan alat safety, seyogyanya sebagai teamwork harus segera menegur, memperingatkan, dan bila perlu menghentikan pekerjaan sebagaimana yang sudah disepakati dalam toolbox meeting sebelumnya. Safety culture tidak terpaku hanya bagaimana kita menggunakan alat pelindung diri saja, tapi tidak lepas dari maintenance secara berkala terhadap alat-alat safety itu sendiri. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena untuk memelihara dan menjaga kesiapan dan performa dari alat-alat safety tersebut untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Di samping menjaga dan memelihara alat-alat safety supaya terjaga performanya, tak lupa juga memperhatikan masa kadaluarsa atau expire daripada alat tersebut. Karena hal ini sangat berbahaya apabila digunakan, yaitu pertama akan menyebabkan gagal fungsi dari alat tersebut. Kedua, tidak layaknya alat tersebut untuk digunakan. Ketiga, karena sudah expire, maka komposisi atau kapasitas dari alat tersebut berkurang kinerjanya. Kebersihan pribadi atau bersama juga dapat mempengaruhi orang untuk dapat melaksanakan budaya selamat. Karena untuk mencapai keselamatan kerja atau melaksanakan budaya selamat, perlu tubuh yang sehat dan fit. Dan itu bermula dari kebersihan pribadi, terutama lingkungan kita tinggal. Di antaranya, kamar dan kamar mandi. Jangan sampai kamar yang kita tinggali jadi sarang hewan yang membawa sumber atau bibit-bibit penyakit. Sebagaimana kita ketahui, fungsi utama dari alat-alat safety adalah melindungi atau bahkan menghindarkan diri kita dari resiko cedera yang lebih parah lagi. Seperti contoh, safety helmet melindungi kepala kita dari benturan atau penjatuhan dari benda-benda keras. Safety shoes
melindungi dari risiko cedera pada kaki apabila ada benda-benda keras jatuh di kaki kita, dan melindungi kaki dari benda-benda tajam lainnya. Pakaian kerja bisa melindungi anggota badan kita dari panas, luka tersayat benda tajam, atau bahkan melindungi dari zat kimia yang berbahaya. Dan masih banyak lagi fungsi dari alat pelindung diri lainnya yang semuanya itu bertujuan untuk mengurangi atau menghindari dari cedera yang lebih parah. Kebanyakan ketidaksiapan dari alat-alat safety dalam penggunaannya di atas kapal adalah minimnya pemahaman daripada prosedur tentang penggunaan alat-alat tersebut. Seperti contoh pertama, lifebuoy diikat kuat-kuat di bracketnya dengan alasan supaya tidak jatuh terkena ombak atau hilang dicuri oleh orang. Sehingga apabila akan digunakan dalam situasi emergensi, tidak bisa digunakan dengan waktu yang singkat dan cepat. Kedua, tentang letak alat-alat safety yang tidak bisa dijangkau atau terhalang oleh benda atau barang lainnya yang seharusnya tidak diletakkan menghalangi alat tersebut. Dan apabila alat tersebut sewaktu-waktu akan dipakai atau digunakan, tidak bisa diambil atau menghambat, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali dalam proses penyelamatan. Berbicara tentang keselamatan, tidak cukup hanya cara dan bagaimana alat keselamatan itu harus digunakan. Akan tetapi perlu dukungan dan support dari beberapa pihak yang terkait, dalam hal ini direksi dan staf-staf lainnya, yang mana harus konsisten dalam hal pengadaan atau penyediaan alat-alat safety tersebut untuk selalu diupdate. Dan kalau semua pihak telah bekerja sama dalam memudayakan safety di lingkungan kerjanya, maka kecelakaan kerja akan bisa kita kurangi atau kita cegah seminimal mungkin. Memang, kecelakaan tidak bisa kita hindari, akan tetapi bisa kita cegah sebelum hal itu terjadi, dengan jalan semua pihak terkait ikut terlibat di dalamnya, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, safety meeting atau toolbox meeting sebelum memulai pekerjaan, memakai APD apabila bekerja, dan safety culture harus kita tanamkan dalam setiap individu. Menanamkan kedisiplinan dan kerapian dalam suatu pekerjaan sangatlah penting, karena ketidakdisiplinan dan ketidakrapian dapat menimbulkan masalah kecelakaan kerja yang serius, baik itu oleh diri pekerja sendiri ataupun orang lain di sekitarnya. Jangan sampai kita bermaksud menyelesaikan masalah, tapi akhirnya akan timbul masalah baru. Maka dari itu, kita bisa cegah masalah lain yang akan muncul dengan menilai risiko sesuatu yang akan terjadi atau hampir terjadi dengan berbagai kemungkinan pencegahannya. Setiap pekerjaan di atas kapal banyak sekali mengandung risikonya, dan risiko itu sama halnya dengan near miss, yang mana kalau tidak kita menilainya, maka akan timbul suatu kecelakaan kerja. Untuk menghilangkan atau mencegah risiko atau kecelakaan itu muncul atau terjadi, yaitu dengan jalan mengevaluasi dan mereview jenis pekerjaan itu. Semakin baik kita memudayakan keselamatan di atas kapal dalam bekerja, maka akan semakin sedikit near miss yang akan timbul, sehingga evaluasi penilaian risiko akan semakin mudah. Di dalam safety meeting, seyogyanya kita harus bersikap yang serius dan sungguh-sungguh demi terciptanya lingkungan kerja yang aman. Dengan cara, setiap anggota meeting mengemukakan pendapat dan usulannya masing-masing, sehingga setiap anggota meeting dapat saling menutupi kekurangan pendapat atau usulannya tersebut dengan usulan anggota lain. Mereview suatu kejadian atau kecelakaan kerja di dalam safety meeting adalah sangat baik sekali, karena dapat kita ambil pengalaman dari kejadian itu, sehingga kita bisa mengetahui dan mencegah kejadian itu terulang kembali. Dan juga, mereview apa yang sudah dilaksanakan di dalam safety drill adalah suatu hal yang penting juga, supaya kita bisa saling tahu kekurangan atau kesalahan masing-masing kru di dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam latihan keselamatan. Dan diharapkan kualitas daripada safety drill dari waktu ke waktu akan semakin baik. Pemakaian APD hukumnya adalah wajib dipakai di atas kapal dalam bekerja dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan berbagai macam alasan.
Ada kalanya cuaca atau kondisi laut dibuat alasan untuk tidak memakai APD, dan hal ini akan merugikan dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sangat disarankan pekerjaan di ketinggian tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan dilakukan apabila cuaca atau situasi laut sedang berombak, karena akan membahayakan keselamatan anak buah yang bekerja. Kalaupun sifatnya emergensi, harus melalui prosedur yang ketat dan wajib memakai safety body harness, dan tidak dianjurkan untuk memakai safety belt, apalagi ketinggiannya lebih dari 2 meter dari permukaan air atau lantai. Alat-alat penolong yang ada di atas kapal hendaknya dijaga dan dirawat secara berkala, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu secara maksimal. Perawatan alat tersebut harus selalu direkod supaya dapat mengetahui kondisi kapan terakhir alat tersebut dirawat. Selain direkod dari perawatan alat penolong tersebut, juga harus ada prosedur tentang pemakaiannya. Jangan sampai salah dalam penggunaan sehingga akan berakibat celaka. Di dalam area permesinan kapal, Anda juga memperhatikan prosedur penggunaan atau pengoperasian semua alat-alat di kamar mesin. Kecelakaan kerja tidak semuanya berawal dari kesalahan prosedur, tapi terkadang kita salah paham karena minimnya komunikasi antar anggota kerja dan kru, sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Misalnya, ada perbaikan alat atau komponen listrik di kamar mesin yang tidak diketahui oleh semua anggota atau kru di kamar mesin. Karena tidak ada tanda alat tersebut dalam perbaikan, kru yang lain menganggap alat tersebut berfungsi normal, sehingga mengetahui alat yang semula di-off-kan, dia on-kan sehingga timbul short dan berakibat pada kecelakaan kerja. Jadi kesimpulannya adalah memberikan tanda atau simbol bahwa komponen tersebut masih dalam perbaikan. Kerusakan komponen di kamar mesin sangat erat hubungannya dengan sistem perencanaan permainan kapal, atau lebih kita kenal dengan PMS. Semakin baik PMS di atas kapal dilaksanakan, maka semakin sedikit pula kerusakan yang akan terjadi, sehingga akan menekan angka kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari kerusakan dan perbaikan dari alat atau komponen tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Usahakan setiap perbaikan yang berhubungan dengan kelistrikan hendaknya untuk mematikan terlebih dahulu arus listrik untuk sementara waktu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum memulai suatu pekerjaan, agar dapat dilakukan penilaian risiko dengan mengambil skenario risiko terburuk yang mungkin dihadapi, sehingga pengendalian risiko dapat bekerja lebih efektif. Arti ruangan tertutup adalah suatu ruangan yang dalam kondisi normal sehari-hari selalu tertutup dan terbatas akses untuk keluar masuk ke dalam ruangan tersebut, dan bukan merupakan suatu ruangan untuk hunian, sehingga terbatas pula kebutuhan oksigen di dalam ruangan tersebut. Apabila ada pekerjaan memasuki ruangan tertutup, wajib hukumnya untuk melaksanakan penilaian risiko dan mengisi checklist izin memasuki ruangan tertutup, serta melaksanakan prosedur yang sesuai dengan prosedur keselamatan yang terdapat di checklist tersebut. Antara lain, ruangan tersebut harus di-regas terlebih dahulu. Perlengkapan seperti BS-set, lampu senter, gas detektor, safety line, dan alat komunikasi harus standby digunakan. Dalam pelaksanaannya, harus ada satu orang atau lebih untuk standby di luar ruangan dan melakukan komunikasi secara intens dengan personil yang bekerja di dalam ruangan tertutup tersebut. Sebagian besar kecelakaan kerja berasal dari keteledoran dan kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, serta kurang paham dan mengerti tentang yang dihadapinya. Banyak kasus kru yang terjepit tali atau terkena sambaran tali yang putus. Hal ini karena kru tidak paham tentang arti penting snapback area. Dia berdiri atau di posisi yang salah, dan akibat yang ditimbulkan sangatlah fatal sekali, yaitu kematian atau cacat seumur hidup. Bagi kru yang lain yang mengetahui rekannya berdiri di tempat yang tidak aman, haruslah saling mengingatkan dan saling mengawasi. Karena kerja di atas kapal adalah merupakan suatu teamwork yang solid, yang satu sama lainnya harus bisa saling mengisi dan bekerja sama. Peristiwa rekan kerja kita saat mengalami kecelakaan tidak hanya cukup untuk dikenang,
tapi sebagai bahan introspeksi diri dan pengalaman ke depannya supaya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Dalam konteksnya, supaya hal serupa tidak terjadi lagi, maka yang perlu diperhatikan adalah, pertama, laporkan kejadian yang hampir dapat menimbulkan kecelakaan. Hal ini dimaksudkan supaya kita bisa menilai jenis kecelakaan yang akan terjadi, sehingga kita bisa mengambil antisipasi. Kedua, sebelum memulai pekerjaan, awali terlebih dahulu dengan doa dan menilai risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang bakal terjadi dengan mengedepankan safety culture. Dan yang terakhir adalah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberi keselamatan lahir dan batin. Untuk semua itu, marilah kita bergandeng tangan bersama-sama, bersatu padu untuk menciptakan dan mewujudkan safety culture di tempat lingkungan kita bekerja. Karena safety culture bukanlah tugas dan tanggung jawab per individu atau perorangan, akan tetapi cakupannya lebih luas lagi sebagai tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tanpa bersama-sama tidaklah mungkin safety culture dapat terwujud. Selalu diingat bahwa kita bekerja di atas kapal, meninggalkan anak istri dan keluarga, dan mereka pun berharap menunggu kita nanti pulang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Maka dari itu, jangan kecewakan harapan mereka dengan kecerobohan kita, dan selalu berpegangan pada safety culture di setiap langkah dan tindakan kita. Semoga ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita semua dalam mengedepankan safety culture yang baik dalam setiap pekerjaan di atas kapal.